Oke guys, jadi di video kali ini gue mau kasih tahu teman-teman gimana cara membersihkan Staresso SP200 ini. Karena banyak banget teman-teman di sini yang sudah beli ya, tapi ternyata itu masih bingung gimana cara membersihkannya gitu ya. Nah, di video ini gue akan sharing, nanti gue akan close up gimana cara bersihinnya. Ini yang menurut gue ya, dan gue juga sudah pernah punya ya Staresso yang versi 1 dan itu sampai sekarang masih aman. Nah, tapi seperti biasa kita sambil nyeduh kopi ya. Nah, hari ini gue ini kopinya dikirimin sama Kopi Bolu ya. Jadi kopinya ini dari Desa Kahaya ya, dari Sulawesi Selatan, Bulukumba. Nah, kopinya ini ya teman-teman lihat. Dia ini gue dikirimin sebenarnya dua, yang satu ini natural sama satu lagi kalau nggak salah yang full wash gitu ya. Nah, di sini juga teman-teman nanti kalau beli ya, teman-teman akan dapat stiker Kopi Bolu ya kan, yang ada di Parung nih teman-teman. Nanti kalau mau mampir gue tulis alamatnya di deskripsi. Nah, terus teman-teman akan dapat resep seduhnya. Nah, ini resep seduhnya kurang lebih mirip-mirip nih sama resep seduh yang biasa gue pakai ya. Terus nah di sini ada penjelasannya mengenai kopinya seperti apa gitu ya. Oke, nah hari ini gue juga sesuai dengan resepnya, ini gue pakai airnya itu Cleo. Terus gue pakai kopinya 15 gram. Dan gue gilingnya kalau di sini agak halus, gue giling di nomor 11 dengan timer Chestnut X Lite. Nah, kalau teman-teman belum nonton video reviewnya, nonton di sebelah sini. Oke. Nah, terus hari ini gue akan seduhnya pakai Kalita Wave, oke? Tapi gue pakai alat bantu ini. Nah, ya pakai Gabi. Nah, ini juga sudah gue review, silahkan cek aja teman-teman, scroll video gue. Nah, terus gue pakai airnya di sini gue pakai Cleo. Terus suhunya sekitar 96-an ya. Jadi gue memang pakai agak tinggi. Ini akan gue taruh dulu. Blooming pertama di sini gue hanya 30 gram. Nah, tapi ini gue diemin selama 50 detik. Oke. Tuangan kedua di sini gue tuang sampai 100. Oke, nah ini gue tuang sampai 180. Nah, kenapa gue muternya itu tetap circular motion? Karena balik lagi ini sudah gue besarin lubangnya. Kalau misalkan lubangnya itu tidak gue besarin, gue tuang di satu titik aja di tengah, nanti dia akan terdistribusinya lebih rata. Nah, kalau misalnya udah gue gede ini terus gue tuang di tengah, dia akan deres cuma di lubang yang bagian tengah aja gitu. Yang bagian pinggirnya itu malah kurang terdistribusi dengan baik. Nah, kalau di bagian coffee bednya sudah surut semua, lanjut tuang sampai 225. Oke, sip. Oke, nah coffee bednya sudah kering, timer kita stop. Nah, dari kemarin memang sudah gue coba-coba itu range-nya kurang lebih dari 2,5 menit sampai 3 menit. Oke, brewing time gue 2 menit 50 detik. Sip, nah kita hirup dulu aromanya seperti apa ya. oke, aromanya di sini gue ngerasa kayak ada wangi-wangi rose gitu. Terus kayak ada wangi coklat juga. Oke, sekarang kita cobain dulu rasanya gimana. Jadi pertama kali masuk mulut, ini karakter yang kerasa ternyata jeruk. Terus sama kayak ada karamelnya gitu ya, karamel gitu. Sama di belakang ini gue ngerasa kayak ada wangi bunga-bungaan gitu, lebih ke arah teh sih. Tapi tehnya masih belum terlalu jelas ya. Dan ini acidity-nya menurut gue lumayan bright gitu ya. Refreshing, menyegarkan banget, kayak bener-bener kayak teman-teman tuh karakternya minum jus jeruk banget sih. Nah, ini tehnya gue ngerasanya lebih kayak, kalau teman-teman tahu teh botol yang less sugar, di belakang rasanya seperti itu. Jadi abis teman-teman telan terus buang nafas dari hidung, itu teman-teman akan ngerasain sensasi kayak abis teman-teman minum teh botol yang less sugar itu ya. Tapi di sini teh botol yang less sugar itu kan pahitnya lebih dominan. Tapi ini nih pahitnya bener-bener low banget. Yang kerasa tuh cuma sensasinya mirip kayak teman-teman minum teh botol. Oke guys, jadi gue mau jelaskan ada beberapa section yang harus teman-teman bersihkan. Nah, di dalam sini kan masih ada kopinya nih. Ya, teman-teman buka aja. Nah, setelah itu kita fokus dulu ke bagian yang si coffee basket lah ya, ini atau si portafilternya. Ya. Ini teman-teman buka dulu yang pasti yang pertama, terus ampasnya teman-teman buang. Setelah itu yang bagian sini, kalau di bagian dratnya ini ada bubuk kopi atau ada kopi, teman-teman bersihkan aja, cuci dengan sabun boleh. Ya, ini teman-teman cuci, habis itu teman-teman keringin dulu. Oke, kita fokus ke sini. Oke, nah kalau misalkan di sini masih ada bubuk kopi, teman-teman mau ditepuk-tepuk seperti ini sampai keluar boleh. Tapi teman-teman kalau mau tekan dari bawah nih,
yang bagian ada nonjolnya ini ya, teman-teman tekan boleh nih. Tekan, nanti bubuk kopinya akan keluar. Oke, setelah itu yang bagian ini teman-teman cuci juga dengan sabun. Ya, terus bilas dengan bersih. Nah, terus ini keringin juga. Nah, sekarang kita fokus ke bagian ini kita bisa bilang portafilternya lah ya, coffee basket nih. Nah, di bagian pinggir sini ini sebenarnya bahannya karet. Nah, ini bisa teman-teman buka. Teman-teman bukanya ini pelan-pelan aja. Ya, sampai kebuka. Nah, terus dorong ke bawah. Oke. Nah, setelah itu ini juga teman-teman bersihin, cuci pakai sabun ya, cuci pakai sabun nih. Habis itu keringkan. Oke, nah kita masuk ke sini. Oke, nah bagian ini kalau ada bubuk kopi di sini teman-teman boleh sikat pakai kuas yang teman-teman dapat kalau beli Staresso SP200. Ya, atau teman-teman mau siram pakai air doang juga boleh. Oke. Setelah itu di bagian ini bisa teman-teman buka nih. Nah, tapi hati-hati setelah teman-teman buka, ini gue saranin nih teman-teman arahin ke bawah aja. Nah, karena di sini teman-teman akan menemukan per. Ya, pernya ini kalau teman-teman angkat, nah dia ada semacam karet kecil. Tuh ya nih, ini karet kecil nih. Nah, ini itu adalah kunci dari si pressurize-nya dia. Karena pada saat si pressure-nya itu sudah cukup kuat di sini, ya nanti dia si karet ini akan ketekan ke bawah, gini, terus espressonya sudah bisa mengalir gitu ya, karena dia kan dipasangnya seperti ini ya, si karet ini akan masuk ke dalam sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di dalam sini nih ada satu lubang kecil nih, di dalam sini ada satu lubang kecil yang mana dia itu untuk jalur keluar si espressonya. Nah, bagian sini kalau teman-teman sudah bersihkan, hati-hati hilang ya. Ini terus teman-teman keringin juga, simpan. Nah, teman-teman di sini dari lubang ini gue saranin teman-teman semprot pakai air aja nih. Supaya kalau ada bubuk kopi yang terlalu halus masuk ke dalam sini atau yang masih menyumbat lubang-lubang kecil di sini, ya itu bisa hilang semuanya nih. Nah, setelah itu kalau sudah teman-teman perhatikan di bagian sini sudah tidak ada sisa bubuk kopi, nah teman-teman semprot juga di bagian sini. Mau teman-teman sabunin pakai sabun juga boleh, tapi habis itu teman-teman bersihkannya sampai benar-benar bersih. Supaya nanti ketika teman-teman bikin kopi yang berikutnya tidak ada tersisa sabun atau nggak ada bau sabun. Ya, bagian sini pokoknya semuanya dibersihkan. Setelah itu yang bagian valve kecil ini nih, nah ini juga teman-teman bersihin aja. Oke, nah biasanya yang gue lakukan adalah ketika nih habis gue cuci, nggak langsung gue tutup, nggak langsung gue pasang lagi. Biasanya gue akan diemin, tuh supaya apa? Kita pastikan semuanya itu kering. Gitu, ketika semuanya kering baru kita pasang lagi semuanya ya. Dan setelah itu misalkan sudah kering ya udah ini kita pasang lagi aja. Oke, sampai udah kencang cukup, sampai dia benar-benar diputer sudah tidak bisa, sudah stop, jangan dipaksain. Nah, setelah itu pasang karetnya ya yang bagian lubangnya lebih besar ya, yang ini teman-teman masukin aja seperti ini. Nah, ini jangan teman-teman paksa tarik ya, jadi teman-teman align dulu yang bagian pinggir sini. Nah, terus sisanya baru teman-teman dorong dari bawah. Nah, kalau teman-teman lihat ya, nah ini kan masih ada gap nih. Nah, ini teman-teman tekan-tekan aja ke atas tuh ya, pastikan untuk semuanya nanti kalau dilihat seperti ini sudah tidak ada gap di bagian pinggir sini ya. Ini sudah selesai. Udah, sekarang kita masuk ke bagian chambernya dan bagian piston. Oke, kita ke bagian chambernya dulu ya. Nah, bagian chamber ini pasti biasanya di bagian sini ya, ini kita sebutnya shower screen. Ini pasti akan ada banyak bubuk kopi. Nah, ini teman-teman bersihkan dulu aja, disiram dulu aja. Nah, terus di bagian dalam sini juga teman-teman isi dengan air dulu nih, dikocok-kocok dulu supaya kalau misalkan ada espresso yang masuk ke dalam sini ya, yang lubang kecil ini, dia bisa keluar. Oke, ini dibersihkan sampai benar-benar bersih. Udah, setelah itu kita masuk ke bagian sini. Nah ya, bagian sini biasanya yang gue lakukan itu adalah ini gue kompak dulu supaya benar-benar semua sisa airnya keluar, atau ada espresso yang masuk ke dalam sini yang ketarik balik dia bisa keluar gitu. Nah, setelah itu udah, ini nggak langsung gue pasang, jadi gue diemin dulu ya, gue angin-anginkan supaya dia itu sudah tidak ada sisa air. Nah, takutnya kalau ada sisa air gitu ya di dalam terus langsung kita pasang balik semuanya,
Nanti takutnya dia berjamur. Apalagi kalau masih ada sisa kopi atau espresso, itu sudah pasti akan berjamur. Oke, nah sekarang kita balik ke tampak atas untuk cobain kopinya dan kita masuk ke kesimpulan. Oke guys, kita cobain kopinya dulu. Ini suhunya sudah cukup dingin. Gue mau tahu rasanya kayak apa. Oke. Jadi layernya itu adalah pertama kali masuk mulut teman-teman akan ngerasain kayak ada wangi-wangi sereh. Ya kayak lemon tea yang dipakai sereh. Terus teman-teman akan ngerasain manis dan asamnya itu karakternya kayak mangga. Setelah itu teman-teman telan, aftertaste teman-teman buang nafas dari hidung itu kerasa kayak jasmine. Ini jasmine-nya bener-bener jelas banget kerasa. Nah ini bodinya menurut gua, bodinya masuknya medium. Terus teksturnya gue ngerasanya lebih ke arah round banget ya, berasa round banget, bulat banget. Aftertaste-nya ini cenderung short to medium lah, jadi dibilang pendek enggak, dibilang panjang juga enggak, jadi tengah-tengah. Tapi aftertaste di belakang ini bener-bener kerasa karakter jasmine tea-nya tuh jelas banget sih, bener-bener jelas nih. Ya, oke sekarang kita masuk ke kesimpulan dulu. Di sini masih banyak teman-teman yang pengen memaksakan performa dari si Staresso ini. Ya, basically semua alat portable espresso, mau yaitu yang seperti ini atau yang kemarin sempat gue review yang ada pompanya dan ada heaternya, ataupun itu teman-teman pakai mesin espresso rumahan, itu teman-teman tidak bisa memaksakan untuk gilingan yang benar-benar halus, karena takutnya itu di bagian pompanya ini ya, dia itu akan cepat rusak. Karena di bagian dalam silinder ini ya, di bagian dalam silinder ini dia tuh terdapat kayak ada karet seal. Nah karet seal itu ketika dia pressure-nya terlalu kencang, takutnya si karet seal-nya ini ngelipet. Nah ketika ngelipet di pompa terus, dia jadinya biasanya robek. Dan yang gue tahu dia itu nggak ada seal karetnya doang. Kalau yang tipe dulu, yang versi pertama itu ada. Kalau yang ini tidak ada. Jadi dia jualnya satu item seperti ini. Dan ini harganya lumayan lah. Jadi menurut gue jangan terlalu dipaksakan. Gitu. Karena balik lagi alat espresso yang seperti ini setidaknya teman-teman bisa dapat kafein intake lah. Teman-teman bisa tetap dapat kafein gitu ya. Teman-teman masih bisa tetap ngopi. Mau itu di teman-teman lagi traveling, mau di kereta, mau dimanapun lah. Yang berikutnya itu teman-teman ada beberapa yang mendapatkan versi yang ini ya, yang SP200. Dia itu di bagian dalam sini. Nah di bagian dalam sini teman-teman ya. Kalau yang di versi pertama ini dia ada penguncinya, ada kayak baut, kayak ada mur tipis ya, heksagon. Nah tapi kalau yang di sini memang dia tidak ada. Nih ya di sini kalau teman-teman perhatikan di sini ada drat ya. Nah kalau versi pertama dia itu ada pengunci, kalau yang ini tidak ada. Dan beberapa di bagian sini dia itu agak miring gitu, karena gue sudah menemukan beberapa yang seperti itu. Tapi selama memang performanya tidak ada masalah, menurut gue itu fine-fine aja gitu ya. Nah nanti kalau teman-teman pengen cobain kopinya, langsung cek link di deskripsi aja. Nanti gue akan cantumkan Instagramnya Kopi Bolu. Terus Tokopedia-nya kalau ada nanti gue akan cantumkan juga. Nah kalau teman-teman pengen tahu alat-alat rekomendasi dari gua, alat seduh ya, teman-teman langsung follow Instagram gua di sebelah sini di @remaringka. Nah kalau teman-teman masih banyak yang mau ditanyakan, boleh langsung DM aja ya, karena gua jarang buka komentar di YouTube. Nah kalau video ini membantu, silakan teman-teman klik tombol like dulu, terus teman-teman subscribe dulu, habis itu nyalain loncengnya supaya teman-teman dapat pemberitahuan ketika gua upload video baru. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.